You. Kembali lagi bersama Movie Uvi. Kali ini Ngademin akan merangkum sebuah film bercerita seorang pria yang baru keluar dari penjara dan menculik anak kecil demi sebuah janji di masa lalu. Dan seperti biasa tanpa banyak basa-basi, inilah dia. Berlatar di negara Kolombia, film diawali dengan memperlihatkan pemeran utama kita yang sebut saja Chris. Chris ini merupakan mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Entah apa pekerjaan orang ini sebenarnya, tapi yang jelas setiap hari dia berkeliling kota dengan truknya. Paid in full. Due to this change. Kini Chris pun memata-matai seorang gadis muda yang bernama Elisa. BTW, Elisa ini merupakan anak dari ketua gangster yang bernama Vicente, di mana Vicente ini memegang kendali penuh para gangster di seantero Kolombia. Meskipun terlihat galak, tapi Vicente ini sangat menyayangi putri semata wayangnya tersebut. No le escuches, no. Ya sabes, ¿no? Lo que le hagas a ella, No. Felipe, Dámelo. soy el papá. Hingga tiba di suatu pagi saat Elisa sedang berangkat ke sekolah bersama pengawal pribadinya, tiba-tiba saja mobil mereka didatangi orang tak dikenal. No. Pengawal Elisa pun langsung mengusir orang tersebut, tapi sayangnya para pengawal Elisa malah dihajar balik orang tak dikenal itu dan membuat Elisa kabur ketakutan. Siendo indigente de mierda. Orang itu pun langsung mengambil mobil tersebut dan mengejar Elisa, dan tanpa pikir panjang langsung saja dia memasukkan Elisa ke dalam bagasi dan membawanya kabur. Vicente yang mendengar laporan pengawal Elisa atas kehilangan putri kesayangannya itu pun langsung memberi kenang-kenangan kepada anak buahnya yang tak becus tersebut. Bodyguards y secuestrar a mi hija, gran hijo de pu. You opened the door and she was taken. Dan untuk mendapatkan anaknya kembali, Vicente langsung membuat sayembara kepada semua gangster atau siapapun preman yang ada di jalanan untuk mencari siapa orang yang berani menculik anaknya itu. Quiero de regreso ya. Ya, es ya. I want every goddamn gangbanger. Inilah sosok penculik itu. Yaps, ternyata Chris lah yang ada di balik semua ini. Dia membawa Elisa menjauh dari perkotaan dan ketika ada di sebuah hutan, dia mencoba membuka bagasi mobil itu untuk memberikan Elisa air minum. Tapi kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Elisa untuk kabur melarikan diri. Stop running. No te me acerques. Chris langsung mengejar Elisa dan sambil mengatakan kalau sebenarnya dia tidak berniat menyakiti karena ada sesuatu yang ingin Chris tunjukkan kepada Elisa. Sebelum meninggal, ibunya Elisa meminta Chris untuk membawa Elisa menjauh dari Vicente. I'm here to come get you. Oh, shit. I want you to see something. You see that? Get away from Vicente. Untuk membuktikan diri kalau dia bukan orang jahat, Chris pun memberikan pistolnya kepada Elisa sebagai jaminan agar dia mau kembali melanjutkan perjalanan. You can take it. You can sit in the back seat if you want to. Right now. Akhirnya Elisa pun menuruti kemauan Chris, tapi sayangnya mobil yang ia bawa itu malah kehabisan bensin dan terpaksa dia mampir ke sebuah SPBU. Chris meminta Elisa untuk tetap diam di dalam mobil sementara dia keluar mengisi bensin.
Melihat ada sekumpulan anak muda yang sedang nongkrong, Elisa pun langsung kabur meminta bantuan. Chris pun langsung dikeroyok para pemuda itu. Tapi lagi-lagi entah dari perguruan silat mana yang jelas, Chris membuat KO satu persatu para pemuda itu. Chris pun kembali memaksa Elisa masuk ke dalam mobil tadi, dan di dalam sana sebuah kalimat terlontar dari mulut Chris. Dia mengatakan kepada Elisa kalau dia adalah ayah kandungnya. Look, when I'm your real father. Chris dan Elisa pun mampir ke warung makan terdekat, dan di sana terjadi sebuah obrolan yang mengungkap fakta bahwa dalang dibalik kematian ibunya adalah Vicente itu sendiri. Elisa pun semakin bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau jika benar Chris adalah ayah kandungnya, mengapa dia baru muncul sekarang? Vicente killed her. I miss her so much. Akhirnya Chris pun memberitahu kalau selama 15 tahun terakhir dia berada di dalam penjara, namun dia enggan mengatakan penyebabnya. I was in prison, right? 15 years. It's complicated. Tiba-tiba saja datanglah segerombolan preman yang berniat menghabisi Chris. Langsung saja Chris memberikan buah tangan satu persatu kepada mereka. Sementara Chris sibuk meladeni perlawanan mereka, diam-diam salah satu dari geng itu ada yang membawa kabur Elisa. Where are they taking her? You speak English? Elisa pun diserahkan kepada seorang Pak tua yang sebut saja Pak Samsul. Nah, Pak Samsul ini rencananya meminta uang tebusan kepada Vicente untuk ditukar dengan Elisa. Pak Samsul pun langsung menelpon Vicente untuk membuktikan kalau Elisa ada padanya dengan kondisi baik-baik saja. No. Muy bien. Kita kembali kepada Vicente. Yaps, dia meminta tangan kanannya yang bernama Nick ini untuk menghubungi seseorang yang bernama El Corvo untuk mencari keberadaan Elisa. Bukan sembarang orang, meskipun tangan El Corvo buntung sebelah, tapi beliau ini salah satu orang paling sadis di Kolombia. Tak butuh waktu lama, El Corvo langsung mendatangi markas Pak Samsul dan menghabisi sendiri siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Bienvenida, hueputa. Vamos. Muévanse. Untung saja Chris datang tepat waktu untuk menjemput Elisa. Chris meminta Elisa untuk segera kabur sementara dia mengajak gelut El Corvo ini. Chris yang hampir KO itu untung saja keburu ditolong Elisa yang tiba-tiba datang menghampirinya. Melihat El Corvo tergeletak tak berdaya, Chris pun langsung mengajak kabur Elisa secepat mungkin. Mereka pun lari ke tengah kota dan mengamankan diri. Nah, di tengah-tengah pelarian itu, Chris bercerita kalau Vicente lah penyebab dirinya di penjara. Dulunya, Chris, Vicente, dan ibunya Elisa adalah satu komplotan perampok. Tapi karena kelicikan Vicente yang ingin merebut ibunya Elisa dari Chris, maka dia sengaja menjebak dan menjebloskan Chris ke dalam penjara. We were quite the team. Mom would be on point. Gay put me up. Who? Vicente. So let me guess. You. Come straight to my door.
Next thing I know, dude, 15 years. Singkat cerita, Chris pun mengajak kabur Elisa ke Amerika. Namun permintaan itu ditolak lantaran Elisa sudah nyaman dengan kehidupannya sekarang yang penuh kemewahan. Alhasil Elisa pun memilih kabur meninggalkan Chris. Safe there. From who? From Vicente. I'm not living the country with He killed your mother. you. Don't know that for sure. You don't have any proof. Dan tanpa disadari, ternyata diam-diam El Corvo ini mengikuti Elisa dari kejauhan. Elisa pun lari ketakutan dari kejaran iblis tersebut. Tapi untung saja Chris datang di momen yang tepat. Namun sayangnya, di sini Chris tidak mampu berbuat banyak lantaran El Corvo yang menodongkan tembaknya ke arah Elisa. Chris pun langsung menyerah demi keselamatan nyawa Elisa. Tapi emang dasar manusia berhati iblis, El Corvo ini malah terus mengajar Chris hingga pingsan. Okay. Fuck you, freak. Who are you? Keesokan harinya, Chris pun terbangun dengan tali yang sudah mengikat di lehernya. Tak lama kemudian datanglah Vicente untuk menemui Chris itu. Entah karena alasannya apa, si Vicente ini justru menyelamatkan Chris dan mengajaknya pergi dengan mobilnya. Give me your gun. I don't care about that. That's all you need to know. Fuck you. Tapi di tengah perjalanan, Vicente mendapat telepon dari El Corvo yang memberitahukan kini Elisa ada di tangannya dan dia mengucapkan terima kasih kepada Nick yang sudah memberikan info atas hilangnya Elisa. Nah, di sini diketahui kalau ternyata El Corvo mempunyai dendam pribadi kepada Vicente. Before I forget, please say thanks to your right hand. Karena Vicente lah yang menyebabkan tangan El Corvo jadi buntung. Dulu dia diborgol di sebuah tempat terpencil untuk dieksekusi Vicente itu sendiri karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Tapi ketika Vicente datang ke lokasi itu, El Corvo memotong tangannya sendiri untuk melarikan diri dari tempat tersebut. He severed and still cuffed by 15 of my best men. I wanted to kill him myself. Nah, karena Nick yang sudah membocorkan informasi hilangnya Elisa, Vicente pun langsung. Kini mereka pun datang ke pabrik tua di mana Elisa disembunyikan di tempat itu. El Corvo langsung menunjukkan di mana dia menyembunyikan Elisa. Yap, di sini El Corvo mencoba membalas apa yang dilakukan Vicente dahulu. Dia merantai tangan Elisa dan menariknya menuju mesin penggiling. Di sana hanya terdapat sebuah gergaji yang mana itu artinya untuk menyelamatkan nyawa Elisa, Vicente harus memotong tangannya. You're gonna need that. Sementara El Corvo mencoba menahan Chris untuk menyelamatkan Elisa, lagi-lagi adu jotos pun tak dapat dihindarkan. Bahkan Chris pun harus menahan sakit karena tertusuk pisau dari El Corvo itu. Waktu pun semakin mepet, Vicente terus memohon-mohon agar El Corvo menghentikan mesin itu. Dia pun bersedia memberitahu caranya asalkan Vicente ngomong jujur kepada Elisa. Yaps, terungkap fakta bahwa Vicente tahu kalau Elisa akan dibawa kabur oleh ibunya dan untuk menghentikannya, dia menyewa El Corvo untuk membunuhnya. Trata de parar a tu mamá.
que te quería llevar de mí. El Corvo pun memberitahu cara untuk menghentikan mesin itu. Ada sebuah tombol di lantai 1 untuk mematikan mesin tersebut. Tapi melihat kondisi yang mustahil untuk turun ke bawah, Chris mempunyai ide, yaitu menyuruh Elisa melemparkan berliannya ke mesin penggiling tersebut. Di akhir film memperlihatkan Vicente yang mencoba menghabisi El Corvo itu malah terjatuh ke bawah bersama-sama, sementara Chris yang terluka cukup parah itu masih bisa terselamatkan. Beberapa hari kemudian Chris dan Elisa pun pergi bersama ke makam ibunya Elisa, dan di sana juga akhirnya Elisa mengakui Chris sebagai ayah kandungnya. Kita bilang tamat.